Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Ketika sinar perak melintas, Cair masih berdiri di sana, tidak terluka, tetapi orang-orang yang berpandangan jauh dapat melihat bahwa ketika sinar perak meluncurkan serangannya, tubuh Cair tiba-tiba tampak seperti ilusi. Semua sinar ini menembus tubuhnya, tetapi ketika menghilang, dia kembali normal. Itu jelas merupakan teknik menghindar yang luar biasa. Amplifikasi 12 domain ruang angkasa Suezisheng sebenarnya dapat menempatkan kecepatannya di nomor 1 di aliansi, tetapi Cair masih berhasil menghindarinya melalui teknik menghindarnya. Siapa yang tidak kaget dengan prestasi seperti itu? Tiba-tiba, sabit Dewa Kematian tiba-tiba menebas ke suatu arah, sebelum kembali normal, domain 12 ruang tetap sama. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Satu-satunya yang terkejut adalah tetua Suezisheng yang terlibat. Tebasan kosong Cair sebelumnya hampir menyebabkan dia menyemburkan darah, karena senjatanya menebas lintasan serangan keduanya. Dengan pelajaran sebelumnya, dia sekarang benar-benar tidak berani bentrok dengan sabit Dewa Kematian, karena takut sepasang belati tingkat epiknya hancur. Jadi pada saat Cair menggerakkan sabit Dewa Kematiannya, dia tiba-tiba menggeser lintasannya secara tidak sadar dan menghentikan gerakan menyerangnya sendiri. Faktanya, domain 12 ruang dapat memberikan amplifikasi besar pada kekuatan serangannya, tetapi tubuhnya juga akan mengalami tekanan besar. Tiba-tiba menghentikan serangannya segera menimbulkan serangan balasan yang parah, dan tetua tertua dari kuil assassin ini jauh dari muda lagi. Dalam bentrokan mereka, Cair hanya meluncurkan satu serangan langsung, tetapi seluruh prosesnya sangat mengejutkan Suezisheng. Untuk mengatakan apa-apa tentang tingkat kekuatan serangannya atau kekuatan tirani dari sabit Dewa Kematian, fakta bahwa Cair berhasil memprediksi lokasinya secara akurat melampaui pemahaman orang tua ini. Suezisheng mungkin bukan pembangkit tenaga listrik terbesar di aliansi, tapi dia pasti menjadi pembudidaya terbesar dari atribut spasial di aliansi. Dia tidak menemukan penjelasan bagaimana Cair berhasil memprediksi posisinya sendiri. Ini seharusnya tidak mungkin dari sudut pandangnya, dan segera menyebabkan hilangnya keuntungan di pihaknya. Juga, setelah meluncurkan serangan pertamanya melalui domainnya, dia menyadari ketakutan dari domain Cair. Domain pelepasan kelopak teratai yang tampak damai itu memiliki sisi mengerikan, bahkan untuk seseorang yang setingkatnya. Kecepatan serangan sebelumnya sangat mengerikan, tetapi harus melewati wilayah Cair. Hanya dengan melewatinya, dia merasakan hilangnya 1% energi spiritual dalam tubuhnya secara instan. Untuk beberapa pembudidaya dari tingkat yang agak rendah, 1% mungkin tidak tampak signifikan, tetapi untuk pembangkit tenaga listrik dengan hampir 300.000 energi spiritual, 1% adalah hilangnya 3.000 energi spiritual. Dan dia hanya melewatinya untuk sesaat. Jika dia bertarung dengannya di wilayahnya untuk waktu yang lama, bukankah energi spiritualnya akan benar-benar terhapus? Selanjutnya, energi spiritual murni ini sangat mungkin ditransfer ke Cair. Sungguh domain pemurnian yang menakutkan. Karena penemuan ini, Suezisheng untuk sementara tetap pasif. Serangannya tidak dapat mendarat di Cair, dan dia akan dimurnikan oleh domainnya. Apa yang bisa dia lakukan dalam pertempuran seperti itu? Selanjutnya kekuatan ofensifnya benar-benar mendominasi. Suezisheng mengikat tangannya karena alasan lain, karena tidak mungkin dia benar-benar bisa menyakiti Cair. Bagaimanapun, Cair adalah harapan masa depan kuil assassin. Bahkan jika kehausannya akan otoritas menjadi lebih besar, bagaimanapun juga dia adalah anggota kuil assassin. Itulah mengapa teknik pembunuhannya sama sekali tidak bisa digunakan dalam pertukaran ini dengan Cair. Merasakan kesunyian Suezisheng, Cair bergerak, menunjukkan senyum acuh tak acuh. Sabit Dewa Kematian diayunkan ringan di depannya, dan segera kelopak-kelopak di wilayahnya melingkar di sekitar pedangnya. Dengan mengangkat tangan kanannya, itu berubah menjadi aliran udara di ujung pedangnya, menembaki gerbang domain 12 ruang. Serangannya ini segera menyebabkan 12 gerbang berputar dengan keras, mengubah sejumlah besar energi spiritual spasial menjadi penghalang. Domain yang menggabungkan serangan, pertahanan, dan peningkatan menjadi satu ini benar-benar khusus untuk pertempuran individu. Dia dengan bangga dapat menegaskan bahwa itu berada di peringkat teratas dibandingkan dengan sebagian besar domain lainnya. Tapi sayangnya, lawan Suezisheng saat ini adalah Cair,
yang domain pemurniannya adalah hasil evolusi dari sabit Dewa Kematian setelah memurnikan Elux bencana yang tidur, menyebabkan pemahamannya tentang pemurnian energi kematian meningkat tajam. Dalam beberapa hal, itu adalah kekuatan sebenarnya dari Dewa Kematian, jadi bagaimana mungkin domain 12 ruang bisa dibandingkan? Proyeksi bila putih yang melengkung dengan cahaya perak berubah menjadi ketiadaan, tidak satu pun dari 12 gerbang spasial telah dihancurkan, tetapi Sue Zisheng menemukan dengan terkejut bahwa dia telah kehilangan 1/100 lagi dari energi spiritualnya. Sambil mempertahankan domain seseorang, pengguna tidak akan memiliki cara untuk menyerap esensi spasial eksternal apapun untuk pemulihan, kecuali jika domain itu memiliki beberapa sifat penyerapan. Dan domain 12 ruang jelas tidak memiliki kemampuan seperti itu. Cair dengan ringan melangkah maju, dan segera, domain pemurnian maju bersamanya. Domain 12 ruang mengikuti dengan jarak tertentu untuk menjaga mereka tetap di bawah pengepungannya. Terlihat, Sue Zisheng benar-benar tidak mau melihat domainnya sendiri bersentuhan dengan domain pemurnian. Selama ini, Sue Zisheng hanya punya satu strategi kemenangan, memanfaatkan konsumsi lawan. Penggunaan domain secara penuh akan sangat menghabiskan energi spiritual seseorang. Dari penilaian sebelumnya, kultivasi cair berada di bawahnya dengan jarak yang cukup jauh, dan karena domain pemurnian sedikit lebih kuat daripada domain 12 ruang, tidak diragukan lagi akan menghabiskan lebih banyak energi spiritual. Dengan membiarkan ini berlangsung, domain cair akan menjadi yang pertama perlu dihapus atas inisiatifnya sendiri. Dengan begitu dia akan menang tanpa perlu bertarung. Dan bagaimana jika cair ingin berbenturan dengan domainnya menggunakan miliknya? Sue Zisheng benar-benar percaya diri dengan kecepatan dan kemampuannya untuk mengantisipasi tindakannya. Adapun serangan cair, dia hanya harus menyingkir. Sue Zisheng memegang keyakinan mutlak bahwa konsumsi cair akan mempercepat saat menggunakan domainnya untuk menyerang. Meskipun konsumsinya juga besar, keuntungannya dalam kultivasi harus diperhitungkan juga. Cair secara alami melihat melalui taktik Sue Zisheng, dan para penonton dari kuil assassin yang menonton dari atas juga melakukannya. Dia mampu memaksa kepala tua untuk posisi seperti itu, sudah memberi mereka persetujuan penuh dari cair jauh di dalam. Tanpa ragu, cair tidak lebih lemah dari Zheng Yue dalam kultivasi, dan karena masih sangat muda, kuil assassin pasti akan melambung melalui ketinggian baru di bawah kepemimpinannya. Tapi apakah kekuatan cair terbatas pada itu? Tidak, tentu saja tidak. Segala sesuatu yang baru saja terjadi, di matanya, hanyalah awal dari pertunjukannya. Sabit Dewa Kematian perlahan diangkat, saat mata cair berubah menjadi putih secara bertahap, dan domain pemurnian di sekitarnya menggelegak secara intens, mengelilingi tubuhnya dan membungkusnya di sekelilingnya, membuatnya terlihat tidak dapat dikenali dari arah manapun. Jika domain pemurnian sebelumnya seperti gang bunga putih yang sangat besar, domain pemurnian ini seperti kuncup bunga yang terbentuk dari tumpang tindih semua kelopak teratai, dengan cair bertindak sebagai benang sarinya. Apa yang dia rencanakan, termasuk Sue Zisheng? Semua orang mengajukan pertanyaan ini jauh di lubuk hati. Detik berikutnya, rasa krisis yang tak terlukiskan muncul langsung di benak Sue Zisheng, saat dia memobilisasi domain 12 ruang miliknya sendiri. Cahaya perak yang mencolok terus berputar, saat ke-12 gerbang tiba-tiba berubah posisi, bersatu menjadi satu sambil saling melengkapi. Orang bisa melihat bahwa gerbang superposisi ini dikelilingi oleh tikungan hitam, yang merupakan tanda terobosan spasial yang akan segera terjadi. Semua orang yang akrab dengan Sue Zisheng tahu bahwa kepala sesepuh ini adalah yang paling kuat ketika dalam keadaan ini. Melalui superposisi domain 12 ruang, dia benar-benar dapat berteleportasi pada jarak jauh lebih dari 1000 km, serta meningkatkan serangannya ke tingkat yang menakutkan. Perasaan krisis membuat Sue Zisheng tidak berani menunjukkan keraguan lagi. Cahaya putih pemurnian di depan matanya tiba-tiba melemah, saat cair muncul kembali di hadapan semua orang. Domain pemurnian telah menghilang, tetapi di tangan kiri cair telah muncul entitas yang berkilau dan tembus cahaya, bunga lotus putih yang sangat kompak. Cair menyatakan dengan cerah, Penatua Sue, itu bunga teratai berkembang di wilayahku. Ingin mencobanya, namun, penguasaan saya terhadapnya masih kurang. Saya bisa meluncurkannya tetapi tidak bisa menghentikannya. Tidak perlu, aku akui. Suara gelap Sue Zisheng bergema. Cahaya perak menghilang, dia melangkah keluar, menjauh dari domain 12 ruang, dan mengarahkan pandangan yang sangat kompleks ke cair.
Sabit Dewa Kematian di tangannya bergerak berirama, melepaskan sejumlah besar benang putih yang melewati teratai di tangan kirinya. Saat kelopaknya terlepas, perlahan menghilang, seluruh proses berlangsung hampir setengah jam. Sue Zisheng serta para pembunuh lainnya berdiri di depan Chair dan menghadapinya dalam diam. Gerakan berirama sabit di tangannya terlihat sangat artistik, memberi mereka kesadaran yang lebih besar dari teror yang disebabkan oleh bunga teratai yang sedang mekar itu. Domain yang digunakan oleh pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 juga memiliki nilai yang berbeda. Siapapun yang mencapai peringkat kedua dari langkah ke-9 dapat menggunakan domainnya sendiri, dan pembangkit tenaga listrik pemilik domain dari langkah ke-9 hampir bisa disebut keberadaan di tingkat yang sama sekali lain. Setiap individu akan memiliki domain yang berbeda, dan tingkatannya akan menentukan potensi masa depan. Semakin kuat domain, semakin tinggi prospek budidaya di masa depan, dan itu juga akan menentukan kelayakan domain itu sendiri berkembang. Alasan mengapa Li Zhengzi meyakinkan Sue Zisheng benar karena pemahamannya tentang domainnya sendiri telah sampai pada tingkat menghasilkan teknik domain. Tapi barusan, Chair benar-benar menggunakan teknik domainnya sendiri. Teknik domain bisa disebut produk dari evolusi domain. Dan dari semua domain, tidak 1% pun yang dapat berevolusi dan memunculkan teknik domain. Mungkin pemahaman Chair tentang kemampuan domain ini tidak cukup kuat, tapi dia memilikinya sudah banyak. Di kuil Assassin, belum ada pembangkit tenaga listrik yang bisa memahami kemampuan domain selama lebih dari 1000 tahun. Bukan karena Sue Zisheng takut pada kemampuan domain Chair, tetapi penggunaan kemampuan domainnya telah menaklukkannya secara menyeluruh. Menjadi kepala tua dari kuil Assassin, dia telah memilih sendiri. Melihat bunga teratai berkembang akhirnya menghilang di tangannya, bahkan Chair sangat santai. Seperti yang dia katakan, dia masih belum memiliki kendali penuh atas kemampuan domain ini, dan bahkan belum mencoba kekuatan aslinya, paling banyak menggunakannya untuk mengintimidasi Sue Zisheng dan tidak lebih. Melihat Chair menarik kembali wilayahnya sendiri, Sue Zisheng mengambil belatinya sebelum menyilangkan tangannya, membungkuk di depannya. Ini adalah penghormatan resmi di kuil Assassin. Tidak ada orang lain selain kepala kuil Seng Yue yang memiliki kualifikasi untuk diberi hormat seperti itu olehnya, tetapi tetap tidak perlu membungkuk. Saat ini, Sue Zisheng benar-benar bisa dikatakan telah melewati batas kebiasaan etiketnya sendiri, memperjelas sikapnya saat ini. Seng Yue tidak pernah begitu hidup selama bertahun-tahun, terutama sejak penurunan tajam populasi aliansi kuil setelah dimulainya Perang Suci. Secara kebetulan, tidak ada kerusakan yang terjadi di bagian belakang, yang memungkinkan aliansi untuk memulihkan kekuatannya hanya dalam 4 tahun. Tetapi bahkan jika ekonomi dan kekuatan mereka diisi ulang, populasi mereka masih sangat terpengaruh, sehingga aliansi kuil saat ini harus mendorongkan, serta membantu meningkatkan kondisi kehidupan massa. Holy War, kota terbesar dari Temple Alliance, memiliki hotel-hotel yang penuh sesak sejak lama. Alasannya adalah pertemuan besar kuil selama 10 tahun. Meskipun hanya hitungan kecil yang benar-benar dapat menonton stadion besar aliansi, banyak orang yang bersedia pergi ke kota suci saat ini karena suasana yang bersemangat. Beberapa senior bahkan akan membawa anak-anak mereka ke kota suci untuk mencoba mencari kesempatan untuk menemukan pembangkit tenaga listrik bagi anak-anak mereka untuk diakui sebagai tuan. Era kegelapan sudah sekitar 6.000 tahun yang lalu. 2 tahun Perang Suci akhirnya berakhir dengan retret iblis, memberi banyak orang yang berwawasan luas harapan untuk melihat fajar datang di era kegelapan ini. Hampir semua manusia berharap untuk melihat hari di mana tentara manusia akan menjadi orang yang memimpin serangan terhadap Demonkin. Pertemuan besar kuil berbeda dari seleksi perburuan iblis dalam tingkat kepentingannya, dan orang-orang yang bergegas membeli tiket untuk tujuan menonton bentrokan antara pusat kekuatan 6 kuil besar menegaskan kepercayaan massa pada aliansi. Hampir setiap pertemuan besar kuil menyebabkan gelombang emosi yang besar di seluruh aliansi, dan secara drastis meningkatkan jumlah rekrutan mereka di periode berikutnya. Di kota suci, bangunan yang paling simbolis memiliki pengumuman yang dipasangi pengumuman berwarna kuning cerah, mencatat secara rinci waktu kontes serta aturan untuk pertemuan agung kuil ini. Setiap pertemuan agung kuil akan melibatkan pengumuman seperti itu, dan amandemen aturan akan segera dipublikasikan. Benar, seorang anak muda berjubah putih sedang berdiri di depan sebuah hotel berlantai 5, memandanginya dengan penuh perhatian. Sejak 1 bulan yang lalu, ketika iklan pertama kali dirilis,
banyak orang biasa yang sudah terbiasa dengan konten mereka, itulah sebabnya saat ini, dia hanya berdiri sendiri di depan pengumuman ini. Jubah putih menutupi seluruh tubuhnya dan memancarkan aura yang menarik dan tinggi. Bahkan di balik jubah ini, tubuh pria muda yang sangat tinggi ini terlihat, karena dia benar-benar berukuran hampir 2 meter, dengan bahu yang sangat lebar, meskipun tubuhnya tidak terlalu kuat. Tubuhnya yang sempurna memberikan kesan mistis saat dia berdiri dengan tenang di tempatnya. Dia memiliki watak yang tampaknya biasa, namun luar biasa lembut. Sebagian besar tatapan orang yang lewat tertarik pada pemuda yang tenang ini, menyebabkan mereka merasa damai dan sangat santai hanya dengan melihatnya. Pada pengumuman yang jelas itu dicatat waktu dan aturan untuk pertemuan Agung Kuil ini. Besok adalah hari dimulainya pertemuan Agung Kuil. Ketika saatnya tiba, para petinggi dari 6 kuil besar semuanya akan berkumpul di Stadion Besar Aliansi. Masing-masing kuil mengirimkan tim yang terdiri dari 36 orang untuk berpartisipasi, membentuk total 216 kontestan dari 6 kuil besar. Kuil besar. Pertemuan Agung Kuil ditentukan pertama-tama dengan menggambar surat suara. Dalam 3 hari pertama pertempuran 1 lawan 1 akan berlangsung, kompetisi sistem gugur 3 hari. Setiap pertempuran sistem gugur akan mengikuti tepat setelah yang sebelumnya berakhir, tanpa waktu yang dialokasikan untuk istirahat. Mereka yang berasal dari kuil imam tidak akan disertakan dalam pertarungan ko-individu, mereka akan dievaluasi dengan metode lain dalam tahapan individu ini, pengukuran energi spiritual. Umumnya, poin kuil imam akan berada di sekitar peringkat tengah pada akhir tahap ini. Pada tahap ini, 1 poin akan diberikan kepada setiap salah satu dari 5 kandidat kuil lainnya untuk sebuah kemenangan, 2 poin untuk 2 kemenangan, dengan jumlah poin 2 kali lipat untuk setiap kemenangan individu tambahan. Klausa restriktif besar mengatur tahap individu ini. Pertama, tidak ada peralatan atau pil yang diizinkan, dan hanya penggunaan kekuatan individu yang diperbolehkan. Kedua, situasi melukai lawan tidak diperbolehkan, dan dihukum dengan eliminasi langsung. Pertemuan Agung Kuil ini bukanlah perjuangan hidup dan mati, kedua aturan ini terlihat sederhana, tetapi sangat membatasi. Coba pikirkan, ketika semua kontestan setidaknya menjadi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8, apa tingkat kontrol yang diperlukan untuk benar-benar menghindari melukai lawan manapun. Kompetisi individu akan berakhir dalam 3 hari, diikuti dengan penyortiran poin untuk menyimpulkan tahap utama dari pertemuan Agung Kuil. Alasan mengapa ini melibatkan begitu banyak kontestan adalah untuk menilai kekuatan setiap kuil secara keseluruhan, karena kekuatan satu orang tidak cukup untuk mewakili seluruh kuilnya. Setelah pertempuran individu, akan dimulai kontes untuk energi spiritual tertinggi. 6 kuil besar semuanya akan mengirimkan 3 kandidat berusia di bawah 100 tahun untuk menjalani penilaian energi spiritual. Setiap tahun di bawah 100 akan memberikan tambahan nilai 1000 poin. Penambahan energi spiritual ketiga kandidat ini akan membuat peringkat mereka, dan kuil tempat pertama akan diberikan 200 poin, yang kedua akan menerima 150, tempat ketiga, 120, tempat keempat, 90, tempat kelima, 60, tapi tidak untuk yang terakhir. Setelah akhir kompetisi energi spiritual mengikuti kompetisi domain, dengan masing-masing dari 6 kuil besar mengirimkan 3 kontestan. Kemudian konfrontasi domain, dengan 18 domain yang menggunakan pembangkit tenaga listrik bertarung bersama. Pihak manapun yang tidak dapat mempertahankan wilayahnya lagi akan dikeluarkan, sampai hanya tersisa 3 kontestan dari 1 kuil. Yang ini sangat penting, karena tempat pertama akan diberikan total 500 poin, dengan setiap yang berikutnya diberikan 100 lebih sedikit, dengan yang terakhir tidak mendapatkan hadiah. Kompetisi tim semacam ini tidak menekankan pada kekuatan domain, tetapi sebaiknya melibatkan 3 domain yang saling melengkapi. Itu karena pemenangnya belum tentu pihak dengan kekuatan terbesar, tetapi pihak koordinasi terbaik. Dalam pertemuan sebelumnya, kuil Ksatria telah berhasil menang dengan kombinasi domain dari Ksatria Pertahanan dan Perencanaan Surgawi, kuil Ksatria Yang Haohan, Ksatria Divine Control dan Batasan Long Tianying, dan Ksatria Divine Adjudikasi dan Percobaan Panjang. Xingyu mencapai kemenangan di tahap yang paling penting ini, dengan demikian secara fundamental menempatkan kuil Ksatria sebagai nomor 1. Percobaan terakhir The Templars Great Gathering akan menjadi pertempuran tim yang paling signifikan. Setiap kuil akan mengirim 10 kontestan untuk menjalani turnamen round robin, dengan setiap kemenangan memberikan total 100 poin. Di antara tim,
kuil imam tidak akan berpartisipasi, memberi mereka total 300 langsung. Keempat tahap akan menjadi konfrontasi antara para petinggi aliansi kuil. Umumnya, yang paling sedikit tampil di pertemuan besar kuil adalah kuil imam, tetapi pentingnya masih tidak perlu dibuktikan lagi. Bagaimanapun, seorang pendeta jelas tidak cocok sebagai penguasa untuk aliansi kuil. Selain mereka, yang lain semua akan sangat mementingkan kontes peringkat ini. Peringkat terakhir dari Great Gathering kuil sebelumnya memiliki kuil ksatria di tempat pertama, diikuti oleh kuil mage, kuil spiritual, kuil assassin, kuil imam, dan kuil prajurit. Kuil imam, yang telah diberi beberapa perlakuan istimewa, akhirnya melampaui kuil prajurit dan mendapatkan peringkat kelima. Kuil prajurit sering kali berada di antara yang terakhir. Pengumuman ini sama sekali tidak berkorelasi dengan penyesuaian aliansi, tetapi individu dengan pemahaman yang lebih dalam semua tahu bahwa peringkat akhir akan menentukan perubahan penting dalam aliansi tahun ini. Sehingga persaingan untuk memperebutkan posisi pertama tentunya akan lebih sengit dari tahun-tahun sebelumnya. Pemuda berpakaian putih itu sudah berdiri di sana selama setengah jam, tampak seperti patung yang tidak bergerak sedikit pun sejak awal. Apa yang terlihat begitu bagus dalam pengumuman belaka? Sebuah suara yang berbeda tiba-tiba terdengar di belakangnya, datang dari seorang gadis yang mengenakan gaun hijau. Gadis ini sangat cantik, terlihat berusia 20-an, tetapi memberikan perasaan menyendiri, dan kesan bangga yang membuatnya tidak dapat didekati. Gaun hijaunya terlihat sangat sederhana dan tidak mengeluarkan fluktuasi unsur apapun. Saat dia muncul di belakang pria muda berpakaian putih, cahaya hijau samar yang tak terlukiskan menggelegak darinya, mendorong anak muda berpakaian putih ini ke depan. Penyihir wanita ini adalah Tan Wan, satu-satunya murid kepala kuil penyihir, Li Zhengxi. Selama 4 tahun ini, dia terus berlatih dengan keras, dan sepenuhnya diarahkan oleh tuannya, menjadikannya salah satu target sumber daya kuil penyihir, dan menyebabkan kultivasinya mengalami kemajuan besar. Suan Yuanyan yang sebelumnya berdiri di sampingnya kini telah tertinggal jauh di belakang. Kultivasinya telah menembus langkah ke-8, dan dia telah mempelajari beberapa mantra elemen angin asli yang hebat dari Li Zhengxi, dan merupakan salah satu perwakilan kuil penyihir untuk pertemuan besar kuil ini. Mengingat usianya, itu benar-benar suatu kehormatan besar baginya.